Daerah sini namanya SMP 1 Duku Puntang. Kita akan buat sesuatu karya dari limbah batu yang ada di sekitar SMP ini. Mari. Ada Mas Gun. Assalamualaikum Mas Gun. Waalaikumsalam. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah Mas Gun. Gimana kabarnya Mas Gun? Baik Pak. Ini kebetulan kami sedang ada program tentang pemanfaatan limbah anorganik. Kita di sini lihat ada di belakang gunung batu dan memang ini kan sentra batu Pak. Iya. Wah ini kayaknya tepat sekali SMP 1 ini untuk dijadikan satu proyek nih Oh Pak. iya, alhamdulillah Pak Mas Gun. Di sini kebetulan sebagai sekolah adiwiyata, kami juga ada pengolahan limbah sampah organik dan anorganik. Dan juga batu ceplik itu sebagai salah satu yang kita di sini ya. Iya, untuk jadikan kerajinan seperti pot dan sebagainya. Udah apa aja nih Pak yang udah dibikin dari limbah batu itu Pak? Di antaranya pot Mas Gun. Ayo lebih jelasnya ke sana. Boleh, siap. Iya. Kita lihat ya. Pemirsa, kita lihat apa aja yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dari SMP 1 Duku Puntang ini dari limbah sisa kerajinan batu di daerah Duku Puntang. Iya. Mari. Jadi selama ini bikin kerajinannya dari limbah batu itu baru sampai bikin pot gitu ya? Iya, pot yaitu yang kita cetak, itu ada cetakannya dari batu ceplik yang kita tempel dengan semen. Sesuai dengan bentuk pot itu sendiri? Iya, gitu, sesuai dengan bentuk semen. Selain pot apa lagi sendiri. Pak? Selain pot, atau masih belum? belum. Masih belum. Barangkali ada inovasi lain Mas Gun nanti. Ini mumpung di kesempatan ini kita akan coba ide-ide lain tapi dengan bahan batu ceplik itu. Baik, alhamdulillah. Ya. Mangga kami tunggu. Siap Pak. Mari inovasinya Pak. ya. Pertama datang ke sini, satu hal yang paling pertama dilihat itu ada gunung batu di belakang lingkungan sekolah ini. Ini kebetulan Cirebon memiliki satu sumber daya alam di wilayah Duku Puntang ini khususnya adalah gunungnya yang bisa dibuat sebagai bahan material bangunan atau kerajinan itu. SMP 1 Duku Puntang ini adalah satu sekolah yang paling dekat dengan industri batu Palimanan ya yang kita kenal selama ini gitu loh. Nah, setelah masuk ke SMP ini, kita langsung melihat karena memang wilayahnya juga kalau di Cirebon kan umumnya datar gitu. Ini agak naik ke atas, jadi memang secara cuaca lebih baik ya, lebih dingin. Terus wilayah juga bagus gitu, sangat mendukung sekali gitu untuk anak-anak belajar. Begitu masuk ke sekolah ini, saya langsung disambut oleh salah satu pembina guru di sini, ada Pak Haji Teguh, yang memang concern membina anak-anak siswa dalam berkarya, khususnya yang terkait dengan limbah yang dihasilkan oleh sekolah maupun lingkungan sekitar itu. Nah, beberapa produksi sudah ada dikerjakan di sekolah ini, seperti pot itu dibikin tampak visualnya itu seperti batu gitu. Jadi sisa limbah-limbah batu yang kecil-kecil itu ditempel-tempel di bagian luar pot itu. Jadi seolah-olah pot itu dibikin dari batu gitu. Nah, terus beberapa karya juga ada. Saya lihat tadi di sini ada tempat frame gitu atau beberapa lagi sudah mulai dikerjakan itu. Nah, kaitan dengan program kita yang sekarang, kita mencoba membuat karya-karya baru yang berbasis dari limbah industri batu yang dibuat produk di sini gitu loh. Ini cuaca di sini juga memang sangat mendukung sekali ya, pemirsa. Rindang sekali gitu, SMP-nya betul-betul sangat mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, satu hal lagi, saya mencoba mencari ya, kebetulan referensi desain untuk produk yang berbasis batu alam ini, limbah batu alam ya khususnya, itu sangat sedikit. Ini nggak tahu ya, mungkin masih kurang banyak para desainer atau para kreator untuk membuat suatu karya yang berasal dari limbah batu alam ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh
Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh ide yang kami ambil untuk event ini, jadi bikin satu wall decoration gitu, dekorasi buat dinding yang terbuat dari batu, temanya jejeran kota gitu. Jadi saya ambil dari city line art gitu, jadi garis-garis yang dibuat menyerupai gedung-gedung kota yang terlihat dari jauh gitu. Nah, gedung-gedung kota ini akan kita tempel dari potongan-potongan batu sisa dari industri di sekitar SMP 1 Duku Puntang ini, di daerah Duku Puntang tepatnya. Nah, ini batu-batu yang banyak seperti ini di daerah sini banyak sekali nih batu-batu, potongan batu limbah dari industri batu di sini. Nah, si batu-batu ini kita siapkan sesuai dengan kira-kira lebar dan tingginya garis-garis yang sudah kita siapkan ini. Ini media base-nya dari papannya. Ini papan bekas juga nih. Jadi triplek bekas kita beli dari tukang rongsok kayu gitu. Terus si batu-batu ini tinggal kita taruh-taruh aja nih. Nah, tapi sebelum ditaruh semua, kita langsung lem aja biar tidak keluar kemana-mana, pakai lem 3 detik lah yang kita tahu ya. Jadi misalkan dari sini kita lem, tunggu kering bentar. Nah, sambil tunggu kita siapkan yang lainnya, kita lem lagi. Terus kita cari yang sama juga ini, ini kan, atau ini memang agak repotnya di pemilihan materialnya ya, karena materialnya kan memang ukurannya berbagai macam, kita hampir tidak bisa memilih sesuai apa yang kita pilih. Ini nggak apa-apa nih, bawahnya dikosongin, yang penting atasnya sesuai dengan garis yang sudah kita tetapkan sebelumnya ya. Ini garisnya bisa di-download dari internet, banyak lah di internet yang kita bisa ambil ide-idenya dari internet gitu loh. Nanti dari gambar itu kita tracing, kita contek di papan ini. Nah, ini beberapa garis sudah kita kerjakan. Semua tinggal ngikutin garis ini. Kita cari batu yang betul-betul pas gitu. Ini challenge-nya di sini nih, mencari batu dengan ukuran yang sama. Tapi kita bisa bisa potong gitu ya. Kita bisa palu gitu. Si batu ini, jadi biar sesuai dengan rancangan yang sudah kita siapkan. Ini udah berapat ya. Terus, ini nih. Ini lama-lama gedungnya akan nampak kayak 3 dimensi gitu. Nah, ini udah mulai kelihatan. Terus ini yang tadi kosong juga kita tinggal tutup aja dengan yang baru lagi di depannya. Ini udah mulai kelihatan ya, kotanya udah mulai kelihatan. Ada kota yang bertumbuk-tumbuk, gudang bertumbuk-tumbuk nih kawan. Dia tahu. Ini sudah ditumbuk banyak ya, udah kelihatan kotanya, sudah mulai kelihatan nih teman-teman. Sudah ada nampak kota nih. Ini memang kerjaan triksi ya, kerjaan seni. Artinya benar-benar harus pakai perasaan nih kerjanya nih.
Tapi kita memang dibantu oleh gambar yang sudah ada di polanya sudah kita ambil dari internet. Ini kita bisa cek ya, maksudnya kalau perlu mana yang lebih tinggi atau lebih rendah batunya. Pokoknya seolah-olah kita ini bikin sebuah jajaran gedung-gedung di perkotaan gitu. Kira-kira begini pemirsa hasil jadinya. Sudah kelihatan nampak kayak kota ya. Oh, ini satu lagi nih yang cari yang paling kecil. Nah ini. Ya ini deh. Finish. Jadi kira-kira begini, sudah kelihatan kayak jajaran gedung-gedung perkotaan, pemirsa. Ini adalah satu karya bagaimana limbah dari industri batu di Duku Puntang ini dibuat menjadi suatu karya, yang karya ini bisa disandingkan di ruang-ruang interior gitu, seperti ruang tamu atau Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Sekolah Adiwiyata itu sebuah program dari Kementerian Kehutanan. Kemudian diimplementasikan sekolah-sekolah dari mulai level sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan nasional. Untuk SMP 1 Duku Puntang mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten itu pada tahun 2014. Kemudian di tahun 2019 SMP 1 Duku Puntang naik level, yaitu mendapatkan anugerah untuk level provinsi kemudian ke nasional. Di tahun 2023 ini, insya Allah SMP 1 Duku Puntang berkomitmen terus berupaya melakukan pelestarian lingkungan di sekolah, yaitu untuk mendapatkan anugerah sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri Nasional. Nah, di kegiatan ini saya mencoba mengambil satu tema gitu, satu ide yang saya dapat dari internet lah ya. Itu bikin city line art, basisnya dari city line art. Jadi ada satu gambar, satu garis yang itu kayak sebuah perkotaan gitu, gedung-gedung tinggi yang berjejer banyak dilihat dari sudut pandang yang jauh gitu. Nah itu kita jadikan satu karya yang didapat dari batu potongan industri itu. Nah, setelah dicoba, tadi kami persiapkan material-material juga semua dari barang bekas. Kami coba cari kayu dari tempat rongsokan kayu, papannya papan rongsokan gitu, itu seadanya, ukurannya berapa gitu. Nah, kita manfaatkan itu. Nah, terus kita gambar si kayunya itu sesuai dengan garis-garis perkotaan. Ini kenapa dikerjakan seperti ini, untuk mempermudah teman-teman anak siswa supaya mereka tidak memikirkan bagaimana kota itu jadi seperti naik dan turun seperti yang di belakang kita ini yang udah jadi gitu loh. Nah, setelah
mereka paham cara memasangnya itu mudah sekali kok. Cuma ditempel dengan lem 3 detik lah ya, kalau super glue gitu. Ditempel-tempel dan ditata sedemikian rupa, tinggal ngikutin garis-garis bantu itu udah langsung jadi. Nah, ini hasil karya ini bisa digunakan oleh pemirsa sekalian untuk dijadikan wall decoration. Jadi rumah, di ruang tamu atau di ruang keluarga, bahkan di ruang makan juga itu sangat cocok sekali. Dan ini memang jarang sekali dijual di pertokoan ya. Kebanyakan kan kayak lukisan gitu atau seni-seni dekorasi lain gitu ya, seni dekoratif lain. Dan ini sesuatu yang baru lagi lah. Semoga karya yang hari ini kita buat, pertama tujuannya adalah men-trigger anak-anak siswa sedini mungkin supaya mereka memiliki empati terhadap lingkungan. Jadi selama ini kalau ada limbah itu tidak serta-merta dibuang gitu atau tidak bernilai sama sekali. Dan ini kita pungut dari industri rumahan setempat, kita buat karya, dan begitu hasilnya jadi, mereka akhirnya paham gitu bahwa limbah itu bisa dikerjakan kalau dengan seni yang dipelajari gitu. Dan hasilnya bisa dilihat apa yang kita kerjakan hari ini gitu. Untuk menindaklanjuti program Sekolah Adiwiyata Mandiri Nasional, yang utama harus dilakukan yaitu melakukan inovasi. Yang sudah pengolahan limbah anorganik yang dilakukan SMD Buntang karena lingkungannya itu perajin batu alam, maka limbahnya itu digunakan oleh siswa